Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat beriman dimanapun berada, kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman, dimana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas beberapa masih tentang Muhammad Qasim atau mimpi Muhammad Qasim. Judul video kali ini tentang mimpi penolakan mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim. Muslim biasa akan menjadi orang pertama yang percaya mimpi Muhammad Qasim. Sahabat beriman, ada 2 poin penting yang saya akan bahas tentang penolakan mimpi Muhammad Qasim. Poin pertama yaitu Muslim biasa akan menjadi orang pertama yang percaya mimpi Muhammad Qasim. Kemudian poin kedua, pemimpin Muslim dan pengikutnya menolak mimpi Muhammad Qasim. Baiklah sahabat yang beriman, kita bahas dulu pada poin pertama, yaitu Muslim biasa akan menjadi orang pertama yang mempercayai mimpi Muhammad Qasim. Pada tanggal 20 bulan September tahun 2015, Muhammad Qasim di dalam mimpi mengatakan, "Aku melihat dalam mimpi bahwa kegelapan ada di mana-mana. Kami memiliki segalanya kecuali listrik. Tidak ada listrik untuk menyalakan lampu dan semua orang mencari listrik. Kemudian aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan listrik dengan rahmatnya. Aku pergi ke ulama atau mufti ahli Islam dan pemimpin Muslim untuk memberitahu mereka bahwa aku memiliki listrik yang dapat menerangi semua rumah. Tapi ulama, mufti, dan para pemimpin tidak percaya padaku bahwa aku benar-benar memiliki listrik. Mereka mengatakan bahwa aku berbohong. Ulama atau mufti dan pemimpin tidak percaya bahwa aku memiliki listrik, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa kepadaku dan tidak juga menghentikan atau melarangku untuk mengatakan hal ini kepada orang lain." Sahabat yang beriman, mereka mengatakan bahwa biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka atau karena dia hanya membuang-buang waktu, dia tidak punya listrik. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahuku, "Qasim, jangan khawatir, aku bersamamu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu dan aku akan membantumu." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membantuku dan Muslim biasa mulai percaya kepadaku. Mulai percaya kepadaku, kata-kataku, lalu berita ini menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang yang percaya padaku berkata, "Terangilah semuanya dengan listrik yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan." Kemudian ketika aku menyebarkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, para ulama mengatakan, "Aduh, seharusnya kita adalah orang pertama yang mempercayainya." Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Itulah poin pertama tentang Muslim biasa yang akan menjadi orang pertama yang percaya pada mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Qarim. Kemudian poin yang kedua mengenai pemimpin Muslim dan pengikutnya menolak mimpi Muhammad Qasim. Pada tanggal 9 bulan Oktober 2015, di dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, "Kemarin dalam mimpiku, aku pergi ke suatu tempat dengan berlari dan aku bertanya pada diriku sendiri, kemana aku pergi?" Nabi Muhammad SAW biasanya berjalan dalam cahaya, dan kemanapun Nabi Muhammad SAW berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisi tempat itu dengan cahaya dari rahmatnya. Namun aku yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW belum dapat menemukan jalan tersebut atau jalan itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membimbingku pada jalan Nabi Muhammad SAW. Lalu aku berjalan agak jauh dan melihat sebuah bangunan seperti gedung. Aku masuk ke dalam gedung itu dan ada seorang gadis di dapur yang sedang menyiapkan makanan atau roti. Aku meminta kepada gadis itu agar ia memberi sesuatu untukku, tetapi gadis itu tidak mendengarkanku. Aku memanggilnya berkali-kali, tetapi dia juga tidak mendengarkanku, apalagi melihatku. Dia lalu menutup pintu dapur dan aku pergi dari sana. Setelah aku berjalan beberapa langkah, aku melihat sebuah tangga naik dan aku mulai menaikinya. Setelah menaiki beberapa anak tangga, aku berhenti dan berkata pada diriku sendiri bahwa Qasim, ini terjadi pada persis seperti yang kamu lihat dalam mimpimu sebelumnya. Kamu pergi ke suatu tempat dan tersesat, kemudian kamu melihat seorang gadis yang tidak kamu kenal dan tidak mendengarkanmu pula. Lalu kamu terus berjalan dan di sana kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku berkata bahwa jika aku berjalan sekarang, maka aku pasti akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Sahabat yang beriman, kemudian aku berjalan dan setelah menaiki beberapa anak tangga, ada aula besar di sana. Ada Muslim dan para pemimpin mereka juga di sana. Ketika aku mendekati mereka, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di telinga kananku, "Qasim, ceritakan mimpi-mimpi yang telah aku tunjukkan kepadamu." Jadi aku berhenti untuk mengatakan kepada mereka bahwa aku terus-menerus melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpiku dari beberapa tahun lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepadaku bahwa Dia akan membantuku keluar dari kegelapan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Ketika mendengar ini, sahabat beriman, mereka mulai tertawa dan berkata bahwa kamu gila. Siapa yang telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi? Hanya sedikit orang yang mempercayaiku. Aku menjawab, kenapa tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan segala hal, dan Muhammad SAW telah mengatakan kepadaku dalam mimpiku bahwa Qasim, siapapun yang mendukungmu maka sama seperti mendukungku, tetapi mereka mengolok-olokku. Aku berkata lagi, kalian mengolok-olokku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW datang dalam mimpiku. Lalu pemimpin mereka berkata, inilah sebabnya dan kamu berbohong.
sahabat yang beriman, aku berkata dalam hati bahwa umat ini membuat permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu mereka keluar dari kegelapan, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang kemudian mereka mengejeknya, aku pergi dari sana dan orang-orang yang mempercayaiku juga mulai berjalan bersamaku. Orang-orang lain mengatakan kepada mereka agar tidak berjalan bersamaku, dan mereka berkata itu adalah dosa. Namun orang-orang yang berjalan bersamaku tidak mendengarkan mereka, dan orang-orang itu terus berjalan di belakangku. Lalu aku berkata kepada teman-temanku bahwa jika orang-orang ini tidak percaya pada mimpiku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengguncang mereka segera setelah aku ucapkan. Maka datanglah gempa bumi yang kuat dan semua orang ketakutan. Sahabat yang beriman, aku merasa sepertinya gedung ini akan runtuh, dan jika gedung ini runtuh maka atap itu akan terbuka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkanku dan orang-orang yang ikut bersamaku. Tetapi gempa berhenti dan orang-orang yang bersama pemimpinnya melarikan diri karena ketakutan. Namun para pemimpin dan beberapa teman mereka yang lain mulai mengejekku lagi, dan aku berkata kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeringkan gempa bumi yang begitu mengerikan, dan tetap saja kamu tidak mengerti, dan kamu tidak akan pernah mengerti. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Dan bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul dari arsy-Nya dengan amarah yang besar dan berkata, kamu terus mengejek Qasim, akan aku patahkan tangan kalian dan kalian pasti hancur. Setelah mendengar kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku gemetaran ketakutan dan terbangun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah poin penting atau 2 poin penting tentang penolakan mimpi Muhammad Qasim. Dari 2 poin ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu tentang sebuah kepercayaan itu kita tidak bisa melihat dari satu sisi, baik dari sisi orang itu mungkin masyarakat biasa ataupun dari kalangan-kalangan ulama. Mengenai kepercayaan, sama halnya dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi terakhir kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam benak ataupun dalam hati kita, baik itu muslim biasa ataupun masyarakat biasa dan ulama-ulama yang mempunyai ilmu, inti pada dasarnya hanya dengan keyakinan dan hati nurani kita yang berbicara, sahabat yang beriman. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, apa yang saya bahas tentang mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang 2 poin ini, penolakan, ini hanya sebuah tambahan ataupun ilmu agar kita mungkin bisa lebih hati-hati dalam menanggapi segala sesuatu, sahabat beriman. Baiklah sahabat yang beriman, wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan kali ini tentang penolakan mimpi Muhammad Qasim. 2 poin ini semoga bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya selaku pemilik SHB Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video saya. Perlu kita ketahui sahabat beriman, kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.